perencanaan pembelajaran. Desain model, pendekatan strategi, dan metode pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang metode pembelajaran. Metode adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan cara yang paling tepat dan tercepat untuk melakukan sesuatu. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan hodos. Meta berarti jalan atau melewati, dan hodos berarti jalan atau cara. Jadi, metode merupakan suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan ajar agar tercapai tujuan pengajaran. Metode mengajar adalah suatu cara yang dapat digunakan pendidik dengan berbagai teknik dalam proses belajar mengajar agar materi pelajaran dapat dicerna dengan mudah serta efektif oleh peserta didik. Guru menggunakan metode-metode mengajar tertentu. Tujuannya memberi kemudahan bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar. Setiap metode mempunyai kesesuaian dengan bentuk-bentuk belajar tertentu. Pertimbangan memilih metode selain tergantung pada kebutuhan untuk mencapai tujuan dan sesuai untuk jenis pembelajaran ini. Dalam prakteknya, seringkali menggunakan metode ini tidak berdiri sendiri dan digabungkan dengan metode lain. Adapun macam-macam metode pembelajaran yaitu: yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang boleh dikatakan sebagai metode tradisional karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan anak didik dalam interaksi edukatif. Metode ceramah dapat digunakan dalam kondisi berikut ini. Yang pertama, guru ingin mengajarkan topik baru pada pendahuluan proses belajar mengajar. Guru dapat mengantarkan gambaran umum tentang topik itu dengan berceramah. Yang kedua, tidak ada sumber bahan pembelajaran pada belajar sehingga pelajar dituntut kreativitasnya untuk membuat catatan-catatan penting dari bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dalam kondisi sumber bahan pelajaran tersedia, metode semacam tugas kelompok akan lebih efektif. Yang ketiga, guru menghadapi jumlah pelajar yang cukup banyak sehingga tidak memungkinkan guru untuk memperhatikan pelajar secara individual. Yang keempat, guru ingin membangkitkan semangat belajar pada pelajar. Adapun kelebihan dalam metode ceramah yaitu yang pertama, guru mudah menguasai kelas. Yang kedua, mudah dilaksanakan. Yang ketiga, dapat diikuti anak didik dalam jumlah besar. Dan yang keempat, guru mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar. Selain itu juga terdapat kekurangan dalam metode ceramah yaitu: yang pertama, guru sukar untuk mengetahui pemahaman siswa. Yang kedua, mendengar cenderung pasif dan ada kemungkinan malahan kurang tepat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, kadang-kadang guru sangat mengejar disampaikan bahan yang sebanyak-banyaknya sehingga hanya menjadi bersifat pemopaan. Berceramah tampaknya pekerjaan yang gampang karena guru hanya menyajikan informasi. Sebenarnya tidak demikian. Kebanyakan guru tidak memiliki sifat dan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan metode ceramah. Akibatnya, ceramah yang sebetulnya dapat mengasihkan menjadi pembacaan yang membosankan. Beberapa tips ceramah untuk membantu guru dalam mengajar dengan menggunakan metode ini. Yang pertama, membatasi waktu ceramah sesuai dengan tingkatan usia pelajar. Idealnya, waktu yang digunakan oleh guru kurang dari setengah jam. Yang kedua, menyusun rencana ceramah. Rencana yang terlalu rinci dan lengkap mengandung bahaya. Guru sering kehilangan urutannya di tengah-tengah proses belajar dan mengajar dan sulit menemukannya. Yang ketiga, menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan kepada pelajar, baik dijawab ketika ceramah berlangsung maupun di akhir ceramah. Yang keempat, menggunakan suara yang nyaring, gaya entusiastik, bukan otoritas dan bombastis, serta tempo bicara yang lemah lembut bukan tinggi. Yang kelima, menggunakan bahasa yang dimengerti secara umum, bukan oleh kalangan tertentu. Kedua, metode eksperimen atau percobaan. Metode eksperimen merupakan metode pemberian kesempatan kepada anak didik perorangan atau kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Dengan metode ini, anak didik diharapkan sepenuhnya terlibat merencanakan eksperimen, menemukan fakta, mengumpulkan data, mengendalikan variabel, dan memecahkan masalah yang dihadapinya secara
berdasarkan percobaannya sendiri dibandingkan dengan hanya menerima kata-kata yang disampaikan oleh guru atau buku. Yang kedua, anak didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi atau menjelajahi tentang ilmu dan teknologi, suatu sikap yang dituntut dari seorang ilmuwan. Yang ketiga, dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa perubahan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaannya yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Selain itu juga terdapat kekurangan metode eksperimen, yaitu yang pertama, tidak cukupnya alat-alat percobaan mengakibatkan setiap anak didik tidak memiliki kesempatan mengadakan eksperimen. Yang kedua, jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, anak didik harus menunggu untuk melanjutkan pelajaran. Yang ketiga, metode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidang-bidang ilmu dan teknologi. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi merupakan kegiatan tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur. Tujuannya untuk memperoleh pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti mengenai sesuatu, serta untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Oleh karena itu, diskusi berbeda dengan debat yang tidak lebih dari perang mulut, di mana orang beradu argumentasi, paham, dan kemampuan persuasi guna memenangkan paham serta pendapatnya sendiri. Diskusi berbeda dari ceramah. Diskusi tidak hanya melibatkan pengarahan guru, tetapi dalam diskusi, anak dididik untuk berusaha menggali berbagai hal yang berkaitan dengan tema atau materi yang sedang dipelajari. Oleh karenanya, diskusi mengandung nilai demokratis dengan memberikan kepada semua peserta didik untuk mengeluarkan dan mengembangkan ide-ide mereka. Adapun kelebihan metode diskusi yaitu yang pertama, menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan dan bukan satu jalan atau satu jawaban saja. Yang kedua, menyadarkan anak didik bahwa dengan berdiskusi, mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga diperoleh keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, membiasakan peserta didik untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya sendiri dan membiasakan bersikap toleran. Selain itu juga terdapat kekurangan metode diskusi, yaitu yang pertama, tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Yang kedua, peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas. Yang ketiga, dapat dikuasai oleh peserta yang suka berbicara. Yang keempat, biasanya peserta menghendaki pendekatan yang lebih formal. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.